Beating up over the things to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a silent ring. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Puspita Rahayu. Halo, perkenalkan nama saya Atta Raisa. Dan saya Lulul Makna Rimbi. Perkenalkan nama saya Maulana Iksan. Perkenalkan nama saya Muhammad Zulkarnain. Halo, perkenalkan nama aku Aveiro Yusuf Nafi. Perkenalkan nama aku Rifki Andra. Perkenalkan nama aku Davarizky Ramadan. BPJS Kesehatan adalah salah satu program unggulan pemerintah untuk memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, program ini juga menghadapi berbagai tantangan serius yang perlu kita pahami bersama. Dalam video ini, kita akan membahas 9 isu utama BPJS Kesehatan, dampaknya, dan solusinya. Yuk simak sampai akhir. Tiap tahun BPJS Kesehatan terus menghadapi masalah defisit keuangan. Pada 2024 diperkirakan defisit akan mencapai 20 triliun rupiah. Ini tentu mempengaruhi kemampuan BPJS membayar klaim rumah sakit, yang dampak akhirnya bisa berdampak pada pelayanan pasien. Lalu apa penyebabnya? Salah satu faktor utamanya adalah ketidakseimbangan antara pemasukan iuran dan pengeluaran dalam klaim kesehatan. Selain itu, sistem klaim yang kurang efisien dan pengawasan penggunaan dana yang lemah memperburuk. Solusinya adalah reformasi besar dalam pengelolaan keuangan BPJS seperti meningkatkan efisiensi dalam sistem klaim dan pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan dana. Pemerintah juga dapat mengevaluasi kembali alokasi anggaran kesehatan untuk memastikan keberlanjutan program. Rencana kenaikan iuran BPJS di tahun 2025 terus menuai pro dan kontra. Di satu sisi, kenaikan iuran diperlukan untuk menutupi defisit. Namun, di sisi lain banyak masyarakat yang merasa keberatan, terutama peserta kelas 3 yang penghasilannya terbatas. Padahal kenaikan iuran sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Tanpa kenaikan BPJS akan sulit mempertahankan pelayanannya di masa depan. Solusi untuk isu ini adalah mekanisme subsidi silang yang lebih adil. Peserta dengan penghasilan tinggi bisa membayar lebih untuk membantu peserta yang kurang mampu. Selain itu, edukasi masyarakat tentang pentingnya kenaikan iuran juga sangat diperlukan. Salah satu keluhan utama peserta BPJS Kesehatan adalah kesenjangan layanan, terutama bagi peserta kelas 3. Antrian panjang, keterbatasan fasilitas, dan waktu tunggu yang lama menjadi masalah sehari-hari. Hal ini disebabkan oleh distribusi fasilitas kesehatan yang belum merata dan kebanyakan tenaga medis di banyak daerah. Dampaknya peserta kelas 3 sering merasa diperlakukan tidak adil. Solusinya adalah memperluas jaringan fasilitas kesehatan, terutama di daerah terpencil. Pemerintah juga perlu mengalokasikan sumber daya tambahan untuk memastikan pelayanan yang setara bagi semua peserta. Keterbatasan jumlah dokter, perawat, dan alat medis di banyak rumah sakit menyebabkan pembatasan layanan bagi peserta BPJS. Akibatnya pasien seringkali tidak mendapatkan perawatan yang optimal. Beberapa rumah sakit bahkan paksa membatasi jumlah pasien BPJS karena beban klaim yang tidak sebanding dengan pendanaan. Untuk mengatasi ini, pemerintah dapat meningkatkan insentif bagi tenaga kesehatan yang melayani peserta BPJS, terutama di daerah. Selain itu, investasi dalam fasilitas medis perlu ditingkatkan agar rumah sakit bisa melayani lebih banyak pasien. Banyak peserta BPJS yang kehilangan status aktif karena tidak membayar iuran. Ini membuat mereka tidak bisa mengakses layanan kesehatan bahkan dalam keadaan darurat. Kondisi ini sering terjadi pada peserta kelas 3 yang memiliki kesulitan ekonomi. Akibatnya banyak yang memilih tidak membayar karena merasa tidak mampu. Solusinya, pemerintah bisa mempertimbangkan program restrukturisasi denda seperti penghapusan denda bagi peserta yang tidak mampu. Program ini dapat mendorong lebih banyak peserta untuk kembali aktif. Masyarakat yang masih bingung tentang cara kerja BPJS, mulai dari pendaftaran hingga klaim. Akibatnya, banyak yang merasa kecewa karena tidak mendapatkan layanan seperti yang diharapkan. Kurangnya edukasi juga membuat peserta tidak memahami pentingnya membayar iuran secara rutin. Kampanye edukasi yang lebih intensif diperlukan. Pemerintah dan BPJS bisa memanfaatkan media sosial, komunitas, dan fasilitas kesehatan untuk memberikan informasi yang mudah dipahami. Saat ini BPJS masih sangat bergantung pada subsidi pemerintah untuk menutupi kekurangan dana. Ketergantungan ini membuat BPJS sulit menjadi lembaga yang mandiri. Jika terus dibiarkan, hal ini bisa membebani anggaran negara di masa depan.
Solusinya, BPJS perlu mengembangkan sumber pendanaan alternatif seperti investasi jangka panjang dan kerjasama dengan sektor swasta. Ini akan membantu BPJS menjadi lebih mandiri. Masalah teknis pada sistem digital BPJS seringkali menjadi hambatan bagi peserta, mulai dari pendaftaran hingga pengajuan klaim. Banyak peserta yang mengeluhkan error atau keterlambatan proses. Padahal, sistem digital yang canggih seharusnya mempermudah akses layanan bagi semua peserta. Peningkatan teknologi sistem informasi dan penguatan infrastruktur digital perlu menjadi prioritas. BPJS juga harus menyediakan layanan pelanggan. Penggelapan iuran BPJS, meskipun jarang terdengar, tetap menjadi ancaman serius. Praktik ini tidak hanya merugikan BPJS sebagai lembaga, tetapi juga mencoreng kepercayaan masyarakat terhadap sistem jaminan sosial. Masalah ini diperparah oleh lemahnya sistem pengawasan yang menciptakan celah bagi pelanggaran, terutama di daerah-daerah tertentu. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan transparansi dalam pengelolaan dana, termasuk penyediaan laporan keuangan yang mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, sanksi tegas tanpa kompromi harus ditetapkan kepada para pelaku penggelapan, guna memberikan efek jera dan memastikan kepercayaan publik dapat kembali pulih. BPJS Kesehatan adalah milik kita bersama. Jangan memahami isu-isu yang ada. Dan mendukung solusi yang ditawarkan. Kita bisa memperbaiki layanan kesehatan di Indonesia. Ingat, Kesehatan adalah hak semua orang. BPJS dapat membangun kepercayaan masyarakat. dan memastikan keberlanjutan layanan jaminan sosial. Bersama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat.